Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihani Tuhan Yesus. Hari ini kita akan ibadah malam yang bertema Allah yang berbelas kasih dan penyelamat. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 330 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukacita, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah, sumber kerahiman, betapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi hadir secara nyata dalam rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kami, gerakanlah hati, pikiran, seluruh diri kami untuk memberikan pengharapan yang nyata dan kepedulian kepada mereka yang menderita dan membutuhkan perhatian. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada malam hari ini, saudara-saudari yang terkasih, nama Naim berasal dari bahasa Ibrani, yaitu padang rumput yang hijau. Pada waktu itu, Nain adalah kota yang indah permai, yang menjadi impian banyak orang. Di perbatasan kota Nain, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang janda bersama para pengusung jenazah anak laki-laki satu-satunya. Itu juga adalah sebuah simbol bahwa janda tersebut siap untuk meninggalkan semua kebahagiaannya yang dulu ia pernah dimilikinya ketika suaminya dan anak-anaknya masih ada. Dalam masyarakat Yahudi kuno, itu ketika seorang istri kehilangan seorang suami,
maka ia juga akan menghadapi kehilangan sumber penghidupan dan perlindungan. Sekarang ia sudah berstatus janda, sering juga dikaitkan dengan hal kemiskinan dan kerentanan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus berada di posisi yang paling bawah dan paling lemah juga tersingkir. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat penderitaan yang dihadapi oleh janda tersebut. Kita juga diajak untuk melihat bahwa ketidakadilan di tengah dunia sekalipun adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah, sampai tindakan sekecil apapun itu bisa mewujudkan perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia. Mari kita hening, mari kita resapkan sabda Tuhan. Sekarang kita beralih kepada doa umat untuk pemimpin bangsa dan negara. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin agar senantiasa mengutamakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mereka yang menderita dan yang membutuhkan. Ya Bapa, hiburlah saudara-saudari kami yang sedang sakit, miskin, dan tertindas, agar mereka merasakan kasih dan pertolongan-Mu melalui kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk komunitas umat beriman di tempat ini. Ya Bapa, kuatkanlah iman dan kasih kami, agar semakin tekun dalam pelayanan, pengharapan, dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para pelajar yang akan menghadapi ujian. Ya Bapa, dampingilah mereka, agar mereka senantiasa tekun belajar dan penuh rasa semangat, agar mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam pertemuan hari ini. Engkau hadir membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tergerak hati berbelas kasih kami dalam terlibat menolong sesama. Semoga kami semakin menyadari tugas perutusan kami bertindak secara nyata menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan orang lain, terutama dengan orang-orang yang menderita. Demi Tuhan Yesus Kristus dan mengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan selalu berserta kita. Dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri ibadah malam ini.